Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Mulyanto Grab, ini Mulyanto membuat konten video pertama kali guna menjawab pernyataan dan perkataan pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mana beliau mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Maksud saya seperti yang beliau katakan itu seperti seperti merupakan sebuah kebenaran yang mutlak. Padahal menurut saya bukan suatu kebenaran yang mutlak, tapi pembenaran yang sepihak. Mari kita uji secara komprehensif apakah yang dikatakan pendeta Saifuddin Ibrahim itu kebenaran atau bukan. Sebelumnya silahkan Anda like, komen juga, tentunya yang baik dan sopan. Like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, lalu subscriber, karena subscribe itu gratis. Mari kita uji secara komprehensif tentang perkataan dan pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim itu, yang mana beliau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kebenaran. Yang namanya kebenaran itu merupakan suatu hal atau suatu perkara yang tidak bisa diganggu gugat. Itu suatu kebenaran. Itu yang namanya kebenaran. Suatu hal yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah, dan tidak bisa digantikan. Dan juga suatu kebenaran itu sifatnya harus mutlak merupakan sifat daripada suatu kebenaran tadi. Dan juga suatu kebenaran itu harus didukung, harus dipandang dari 4 sisi. Ini mengenai perkataan pendeta Saifuddin Ibrahim ini, bahwa Yesus itu Tuhan, ini harus bisa dipandang dari 4 sisi, 4 faktor, yang mana 4 faktor itu semuanya harus ada, harus komplit, harus lengkap, yang mana 4 faktor ini harus saling mendukung, seia sekata, seiring sejalan, tidak ada pertentangan satu sama lain. Tidak bisa 3 saja atau 1 saja, tidak bisa 3 saja sementara yang 1 tidak diikut sertakan, melainkan harus semuanya, harus ada, harus komplit 4, yang mana satu sama lain ini keempat-empatnya harus saling mendukung, seia sekata, seiring sejalan, tidak ada pertentangan. Baru kalau yang 4 ini ada, terpenuhi, bisa
itu dikatakan eh, suatu kebenaran. Apa saja dari 4 ini? Pertama, harus bisa suatu kebenaran itu harus bisa dipandang, harus bisa diuji secara ilmu pengetahuan. Kedua, hukum. Yang ketiga, akal. Yang keempat, ini fakta. Keempat ini, yang terakhir ini, fakta ini merupakan suatu penguat dari yang 3 tadi, ilmu pengetahuan, hukum, akal, dan diperkuat dengan adanya fakta. Fakta itu yang memperkuat dari yang 3 sebelumnya. Atau dengan kata lain, harus bisa dipandang secara komprehensif. Suatu kebenaran itu harus bisa dipandang secara komprehensif atau diuji dari 4 sisi tadi. Contoh kecil yang bisa dimengerti, kita hubungkan pada pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim tadi yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Contohnya, contoh kecil saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saya perjelas, saya pertegas bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kita uji secara dari yang 4 tadi, dari pertama dulu, secara ilmu pengetahuan. Secara ilmu pengetahuan, apakah 1 ditambah 1 itu sama dengan 2? Jawabannya betul, benar, bahwa ilmu pengetahuan membenarkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. 1 sudah terjawab, ilmu pengetahuan, bahwa Yesus pun kalau yang dikatakan pendeta Saifuddin Ibrahim itu bahwa Yesus itu Tuhan, harus bisa diuji secara ilmu pengetahuan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul. Kita naik lagi ke sisi yang kedua, yaitu dari segi hukum, dari sisi hukum. Apakah 1 ditambah 1 sama dengan 2? Jawabannya, hukum pun membenarkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dalam hal ini hakim atau seorang hakim apakah bisa menyalahkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2? Jika ada yang menyalahkan, hakim mana yang bisa menyalahkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2? Tentu seorang hakim pun dalam hal ini dari sisi hukum membenarkan bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Tidak bisa 3. Itu contoh kecil dari sebuah kebenaran. Kita hubungkan pada faktor yang pertama tadi, pada ilmu pengetahuan. Apakah ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dan hukum? Tidak ada. Ilmu pengetahuan membenarkan, hukum pun membenarkan. Nah, itu salah satu contoh kecil daripada sebuah kebenaran, bahwa ilmu pengetahuan dan hukum tidak ada pertentangan. Nah, sekarang pendeta Saifuddin Ibrahim pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan harus bisa diuji. Apakah sesuai dengan ilmu pengetahuan dan juga secara hukum? Tanyakan saja Anda yang bisa menjawab. Apakah Yesus itu Tuhan? Tanyakan pada ilmu pengetahuan, dan juga tanyakan secara hukum.
Itu dua sudah terjawab. Ilmu pengetahuan, hukum. Yang ketiga akal. Yang ketiga akal. Yang mana sebuah kebenaran itu harus berdasarkan akal. Harus bisa dimengerti oleh akal. Harus masuk akal. Dengan kata lain, dengan bahasa ilmiahnya itu harus logis. Logik. Mudah dimengerti oleh akal, bisa masuk akal. Kalau tidak masuk akal, bagaimana bisa menerima sesuatu yang rumit? Kita tanyakan apakah akal membenarkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 secara akal nih. Secara akal pun, akal sehat, tentu kalau yang berakal sehat pasti bisa berpikir akalnya dengan baik. Apakah membenarkan 1 ditambah 1 sama dengan 2? Tentu akal pun membenarkan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kita cocokkan, kita samakan pada 2 faktor sebelumnya, ilmu pengetahuan, hukum, dan juga akal. Apakah ada pertentangan antara 3 ini? Ilmu pengetahuan, hukum, dan akal. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah ada pertentangan? Tidak. Semuanya seia sekata, seiring sejalan, saling mendukung. Tak ada pertentangan, semuanya menerima. Nah, inilah contoh kecil bahwa setiap kebenaran itu harus didukung oleh 4 faktor tadi. Nah, itu sekarang kita tanya pada pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tanya pada yang 3 dulu lah, ilmu pengetahuan, hukum, dan akal. Tanya apakah benar Yesus itu Tuhan secara akal. Harus mampu, harus bisa dibuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, itu harus bisa dibuktikan oleh 3 dulu lah, baru 4 yang terakhir. Terjawab sudah 3, sudah membenarkan semuanya, tidak ada pertentangan, membenarkan semua bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Terus yang keempat terakhir itu harus adanya fakta. Fakta ini bukti nyata yang bisa dilihat oleh mata kepala, dengan mata kepala sendiri. Harus bisa dilihat dengan kasat mata. Ini fakta yang memperkuat dari yang 3 tadi, ilmu pengetahuan, hukum, akal, dan juga fakta untuk memperkuat dari yang 3 tadi. Kita uji secara fakta. Apakah 1 ditambah 1 sama dengan 2? Ini fakta, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bahwa secara fakta pun membenarkan bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Tidak bisa 3. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diubah. Tidak bisa dimanipulasi bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 3. Tidak bisa. Tetap saja 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini fakta nih. Pendeta Saifuddin Ibrahim, ini fakta. Fakta 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jelas, bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, bisa dilihat dengan kasat mata. Ini bukti nyata bahwa 1 ditambah 1 itu harus 2, tidak bisa 3. Nah, sekarang pendapat Anda pun
yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan harus bisa dibuktikan secara fakta. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Harus bisa dibuktikan dengan adanya fakta. Itu empat faktor tadi harus ada, harus mendukung. Nah, kita tanya secara fakta apakah ada pertentangan dari yang 3 sebelumnya, ilmu pengetahuan, hukum, akal, dan fakta? Tidak ada. Semuanya saling mendukung, membenarkan, seia sekata, seiring sejalan, tidak ada pertentangan. Nah itu kalau semuanya 4 faktor ini, nah itu baru bisa dikatakan kalau 4 faktor ini terpenuhi, baru bisa dikatakan itu merupakan sebuah kebenaran. Paham Pendeta Saifuddin Ibrahim yang saya katakan? Dan juga kalau Anda mampu membuktikan dengan keempat faktor tadi, minimal yang terakhir fakta. Kalau Anda mampu membuktikan secara fakta bahwa Yesus itu Tuhan, yang harus dibuktikannya alam semesta mana yang sudah diciptakan oleh Yesus. Kalau memang Yesus itu Tuhan, yang namanya Tuhan itu harus serba maha pencipta, maha mengetahui, maha kuat, maha gagah, maha perkasa. Ya salah satunya maha pencipta. Tuhan itu harus maha pencipta. Sekarang kalau Yesus itu Tuhan, mana bukti nyata berupa alam semesta hasil cipta karya Yesus? Kalau Anda bisa membuktikan Pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa alam semesta hasil cipta karya Yesus, saya jamin sebagian besar umat Islam akan ikut Anda, akan masuk Kristen, termasuk saya. Jika mampu Anda membuktikan alam semesta hasil cipta karya Yesus. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, Anda saya nyatakan kalah, Anda saya nyatakan bersalah, karena sudah melakukan kebohongan publik, sudah ngawur. Dan pada antum sekalian, khususnya yang sudah beragama Kristen sebelumnya, silahkan tetap dan teguh dengan keyakinan Anda masing-masing. Saya menghormati, saya mengakui Anda tentang keyakinan Anda bahwa silahkan tetap dan teguh dengan agama dan keyakinan Anda masing-masing. Saya tidak maksud menghina ya. Demikian saya Mulyanto Grab, seorang driver, bukan penceramah, bukan ahli ilmu. Saya hanya anak jalanan, yang mana insya Allah saya hanya punya akal, yang mana insya Allah akal saya akan saya manfaatkan, pergunakan dengan sebaik mungkin. Apabila ada baiknya, itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah. Apabila ada kesalahannya, itu datangnya dari kebodohan dan kekeliruan pribadi. Usikum aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.